Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta keberkahan umur untuk bisa datang di sekolah ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, ketua kelas. Sebelum kita belajar, kita berpesan kepada dimulai. Terima kasih buat ketua kelas. Tujuan kita berdoa ialah agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu bisa bernilai ibadah dan yang kita dapatkan itu bermanfaat. Amin. Oke, selanjutnya Pak Guru akan melakukan pengecekan kehadiran. Ini kelas Sedang PT1. kelas PT1. Kelas PT1 tanggal 3. Adelia Putu, oke. Agustina Bakaya, Aisyah Bakari, Alvin Yusuf, Asrika Maudito. Alhamdulillah hari ini ada beberapa teman kita yang tidak ada kabar. Semoga pada pertemuan berikutnya keempat orang ini itu bisa hadir bersama-sama kita di dalam kegiatan pembelajaran kita ya. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya, apa masih ada yang ingat tidak materi yang kita pelajari? Angkat tangan siapa yang bisa. Oke, silakan. Tentang Renaissance of Clarung dan Reformasi Gereja. Renaissance of Clarung, Reformasi Gereja. Nah, yang tahu tentang Renaissance itu apa? Siapa? Angkat tangan. Oke, silakan. Oke, jadi kelahiran atau kehidupan kembali masyarakat Eropa ya. Kalau Auf Clarung ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu terkait apa itu Auf Clarung. Ini kan masih pembelajaran kita pada pekan sebelumnya ya. Silakan kalau masih ada yang tahu terkait apa itu Auf Clarung. Silakan. Adalah suatu gerakan besar di Eropa pada awal reformasi teologi, pendidikan dan politik akal dan sosial. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Nah, terkait materi kita hari ini, yakni pemikiran-pemikiran yang melandasi terjadinya revolusi besar di dunia, itu berhubungan kait dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yakni Renaissance of Clarung, Reformasi Gereja, Merkantilisme, dan revolusi industri. Karena terjadinya revolusi besar di dunia itu didasari dari terjadinya peristiwa-peristiwa penting di wilayah Eropa. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yakni menganalisis terkait pemikiran yang melandasi terjadinya revolusi besar di dunia. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita yang pertama yakni menganalisis terkait latar belakang terjadinya peristiwa revolusi besar di dunia, diantaranya yakni revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Cina, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia. Yang kedua, yakni menganalisis proses terjadinya
revolusi besar di dunia. Yang ketiga, yakni menganalisis pengaruh terjadinya revolusi besar di dunia. Dan yang keempat adalah menganalisis tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa revolusi besar di dunia. Jadi itu indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 4. Diharapkan kepada kalian semua bisa menganalisis terkait pemikiran yang melandasi terjadinya peristiwa penting di dunia. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak gambar apa ini yang di atas? Kenapa? Oke, jadi gambar pertama ini adalah pesta tea di wilayah Boston atau Boston. Yang kedua, ada yang tahu gambar kedua? Oke, persidangan Estate General. Yang ketiga? Hah? Oke, perang Jandu. Yang keempat? Peristiwa Minggu Berdarah. Luar biasa. Yang kelima? Ada yang tahu yang Bandung kelima? Lautan Api. Oke, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, terkait kelima gambar ini, apa sih itu Boston Tea Party? Ya, silakan. Boston Tea Party adalah salah satu peristiwa yang terjadi tanggal 16 Desember 1773, di mana kolonialis Amerika melakukan potensi karena mereka Inggris dari Britania Raya dan harus membayar pajak. Mereka lalu membuang tes itu ke Boston Harbor. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang. Jadi sebentar ini kita akan menyusun sebuah proyek. Tapi sebelum Pak Guru sampaikan proyek apa yang akan kita buat, Pak Guru ingin membagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, lokasi kelompoknya sebentar. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di ujung sana, kelompok 4 di ujung sana, dan kelompok 5 di ujung sini. Bisa dipahami? Bisa. Atau begini, kelompok 2 di tengah-tengah. Jadi diapit oleh 1, 5, 4, 3. Bisa begitu kan? Oke, silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan menyusun kerangka proyek terkait pohon revolusi sejarah. Kelompok 1 membahas tentang revolusi Amerika. Kelompok 2 itu akan mengkaji terkait revolusi Prancis. Kelompok 3 akan membahas terkait revolusi Cina. Kelompok 4 revolusi Rusia, dan kelompok 5 revolusi Indonesia. Jadi yang akan kalian buat adalah kerangkanya terlebih dahulu. Ini lembar kerja untuk kelompok 1, lembar kerja untuk kelompok 2, lembar kerja untuk kelompok 3, lembar kerja untuk kelompok 4, dan lembar kerja kelompok 5. Nah, terkait lembar kerja perumusan yang akan kalian rencanakan hari ini, itu Pak Guru akan menguji. Dalam artian Pak Guru akan menilai bagaimana bentuk rancangan yang akan kalian buat dalam suatu proyek nantinya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok
Nanti siapa yang mencari materi, siapa yang merumuskan, siapa yang menggambar, itu silakan tentukan. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi hari ini itu kalian hanya merancang terlebih dahulu. 1 minggu berikutnya itu sudah wajib kalian tampilkan hasilnya. Jadi kita sepakati dulu lah bagaimana terkait penyusunannya. Apakah diselesaikan dalam waktu beberapa hari ke depan atau pada pertemuan berikutnya, yakni di hari Jumat depan. Bagaimana? Jadi waktunya 1 minggu ya. Nah, dan Pak Guru akan mengontrol setiap kelompok dan menanyakan bagaimana sebenarnya proyek kalian. Apakah sudah jadi, sampai di mana, dan siapa-siapa yang terlibat. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan kumpulkan perwakilan kelompok ke depan. Silakan. Yang kelompok 2, kelompok 4. Oke. Nah, setelah Pak Guru melihat hasil kerja kelompok, mulai dari kelompok 1 terkait revolusi Amerika, ini sudah sesuai dengan alur yang telah disiapkan. Mulai dari latar belakang itu sudah jelas tertuang di dalam sini. Yang kedua, terkait dengan bagaimana prosesnya juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, terkait dengan pengaruhnya bagaimana, tokoh-tokohnya bagaimana. Itu sudah saya lihat juga semua sudah ada di setiap masing-masing kelompok. Olehnya itu, selanjutnya terkait dengan apa yang kita rencanakan ini, pada pertemuan selanjutnya kita akan merefleksi secara keseluruhan ya. Kita akan merefleksi secara keseluruhan hasil kerja proyek kalian di tiap-tiap kelompok. Bagaimana alurnya, apakah sesuai dengan rancangan yang kalian buat ini atau tidak. Gitu ya. Nah, dari sini ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang bisa kalian petik dari kegiatan pembelajaran kita hari ini di kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dari kelompok 4 terlebih dahulu. Oke. Kesimpulan dari revolusi Rusia adalah berhasil menumbangkan kekuasaan saat dua yang diamerikan secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kebijakan diktatoran saat Nikola II akhirnya berhasil mengumpul kekuatan dan meningkatkan kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus. Silakan kelompok Amerika. Laporannya adalah terakhirnya konstitusi Amerika Serikat nasional berlakuan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan kongres bicameral yang mewakili negara bagian lunak dan perwakilan untuk dewan perwakilan. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus. Dan sudah memberikan kesimpulan, itu sudah 2 kelompok, 1 revolusi Amerika, yang 1 lagi revolusi Rusia. Untuk sementara kesimpulan kita pada hari ini cukup sekian ya. Jadi nanti pada pertemuan kedua itu kita akan simpulkan secara keseluruhan hasil pemaparan dari tiap proyek yang kita buat. Mohon Pernaldi Lamanasa, silakan pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini.
Sebelum kita akhiri pengajian hari ini, maka kita baca doa bersama bermai-mai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi sampai jumpa ya pada pertemuan minggu depan terkait pemaparan proyek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampil pertama hari ini adalah kelompok 1 atau kelompok Amerika. Jadi mari kita sambut dengan meriah kelompok Amerika. Kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil fotografi tentang revolusi Amerika yang dibacakan oleh Adia Putri. Oke. Pengertian dari revolusi Amerika adalah revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Patriot Amerika di 13 koloni mengalahkan Britania Raya dalam perang revolusi Amerika. Dengan bantuan Prancis, meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika. Pengaruh revolusi Amerika. Pengaruh revolusi Amerika adalah pengakuan hak dan kesetaraan berhak juga menyadarkan masyarakat dunia bahwa manusia sama. Dampak revolusi Amerika. Dampak revolusi Amerika adalah menjadi momentum yang menyadarkan dunia bahwa kesewenang-wenangan pemerintah yang tirani dapat dilawan dan dihancurkan. Latar belakang revolusi Amerika. Latar belakang revolusi Amerika terjadi penindasan ekonomi dan politik oleh Inggris di wilayah Amerika Utara yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Tokoh dari revolusi Amerika: Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin. Sekian, jika ada yang bertanya dipersilakan. Oke, jadi yang bertanya silakan angkat tangan. Oke, silakan. Apa dampak terjadinya revolusi Amerika? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Silakan. Revolusi Amerika menjadi momentum yang menyadarkan dunia bahwa kesewenang-wenangnya pemerintah yang tirani dapat dilawan dan dihancurkan. Selain itu, pengakuan hak dan kesetaraan hak juga menyadarkan masyarakat dunia bahwa semua manusia adalah sama. Luar biasa. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada? Oke, silakan duduk. Salam satu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya revolusi Cina dulu terlebih dahulu. Oke, jadi kita acak ya. Kita acak yang tampil. Silakan kita sambut dengan meriah. Revolusi Cina.
akan bacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, latar belakang. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Cina, yaitu pemerintahan Manchu Selak yang mendapatkan pengucapan sebagai pemerintahan yang kalut. Kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang, terjadinya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di Istana Manchu. Proses terjadinya revolusi Cina. Proses terjadinya revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, seperti kekalahan perang atas bangsa Barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam memimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terpindahkan lagi. 3. Tokoh yang terlibat dalam revolusi Cina. Sun Yat-sen, Han Ying-pinin, Sun Yat-sen, 12 November 1846 sampai 12 Maret 1925 adalah seorang pemimpin kunci revolusi Cina dan diakui secara luas sebagai bapak negara Cina modern, baik di Republik Cina atau Taiwan maupun di Cina. Keempat, pengaruh revolusi Cina. Terjadinya revolusi Cina mengakibatkan paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia. Dari Cina, paham komunis menyebarkan ke berbagai negara di Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Bahkan komunisme di Indonesia sempat beberapa kali. 5. Dampak terjadinya revolusi Cina. 1. Keberanian untuk melangkah maju telah berhasil mengembangkan yang menganut sistem kapitalis. 2. Rakyat masa dipersilakan menjadi diri belum mengembangkan revolusi kebudayaan. 3. Revolusi sosialis yang telah mencapai suatu tahapan baru telah menegakkan ade baru yang mengembangkan gagasan dan kebudayaan baru. 4. Mencegah terjadinya tuduhan keliru terhadap rakyat revolusioner. 5. Sasaran pokok dari revolusi kebudayaan adalah mengembangkan unsur-unsur dalam partai komunis yang menganut dalam kapitalis. Baiklah, itu adalah hasil dari diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, juga silakan. Silakan ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan revolusi? Ya, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik yang besar untuk mengumpulkan kekaisaran yang Manchu dan menjadikan negara Republik Cina. Revolusi Cina berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi 1911 sampai 1912. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain yang ingin bertanya? Ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya terkait dengan revolusi Cina. Oke, silakan tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Nah, kita undang dengan hormat kelompok revolusi Rusia. Nah, ini cewek-cewek semua. Oke, mantap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pohon sejarah revolusi Rusia yang dijelaskan oleh Yudhara Ahaya. Jadi saya akan menjelaskan pohon sejarah tentang revolusi Rusia. Latar belakang terjadinya revolusi Rusia yaitu diawali oleh
kelompok yang terlibat di revolusi Rusia yaitu yang satu Alexander Kerensky tahun 1881 sampai 1890. Alexander adalah politisi yang setelah revolusi Februari dipilih sebagai perdana menteri dalam pemerintahan negara Rusia. Kedua, Tsar Nicholas II tahun 1898 sampai 1918. Tsar Nicholas II adalah pemimpin kekaisaran Rusia. Tiga, Vladimir Lenin tahun 1870 sampai 1924. Tujuan revolusi Rusia adalah tujuan untuk menentukan sistem feodal di Rusia dan menjatuhkan kekaisaran Rusia. Dalam revolusi Februari 1917, golongan menshevik dan bolshevik menjadi penggerak utama untuk menjatuhkan kekaisaran. Faktor penyebab terjadinya revolusi Rusia yaitu satu, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Dua, kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Tiga, muncul tokoh-tokoh terpelajar. Dampak terjadinya revolusi Rusia tahun 1917 yang yaitu jatuhnya otokrasi, Tsar dan pemerintahan sementara di Rusia. Dampak revolusi Rusia dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah adanya pertumbuhan industri dan organisasi ekonomi pada rencana 5 tahun. Dampak negatifnya ialah perkembangan dunia ke dalam kubu komunis dan kapasitas membuat adanya perang dunia. Proses revolusi Rusia yaitu terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh petani dan tentara Rusia. Kesimpulan dari materi kami yaitu revolusi Rusia telah berhasil menyebabkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang menjadikan secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai sidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentukan kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Sekian. Ya, baiklah itu hasil pemaparan dari revolusi Rusia. Bila ada kelompok yang ingin bertanya, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok depan. 4. Jelaskan apa saja yang menjadi perbedaan antara revolusi Rusia pada fase Februari dengan revolusi pada fase Oktober. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada revolusi Rusia tahun Februari terjadi karena Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di protes. Sedangkan revolusi pada bulan Oktober terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Ya, apakah jawabannya bisa diterima untuk kelompok 3? Baiklah, kami akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih atas presentasi dari kelompok Amerika sampai dengan kelompok Indonesia. Pertama, ini adalah refleksi dari penilaian Pak Guru terhadap hasil kerja kelompok kalian. Ini di luar ekspektasi Pak Guru, dalam artian bahwa awalnya Pak Guru menganggap dan berpikiran bahwa kalian hanya akan menampilkan yang sederhana. Namun ternyata apa yang kalian tampilkan itu luar biasa. Pertama, dari segi desain itu sudah sangat luar biasa karena ternyata tingkat kreativitas kalian di dalam kelompok itu memang sangat tinggi. Yang kedua, tingkat pemahaman kalian terkait materi kita yang dimulai dari revolusi Amerika, Perancis, Cina, Rusia, dan revolusi Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Nah, di pertemuan kita hari ini terkait revolusi besar di dunia, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Jika ada, silakan.
Oke, silakan. Kesimpulan dari Revolusi Indonesia. Ya. Revolusi Indonesia sebagian kecil menyimpan sisa-sisa perjuangan dan sebagian diteruskan masa liberasi barat tidak kembali. Ia juga didorong oleh kebencian bangsa timur terhadap bangsa barat yang menindas dan menyerang. Oke, luar biasa. Kita lihat selanjutnya dari pertemuan kita ini, apa hal-hal yang baru atau istimewa atau kesan-kesan yang bisa kalian dapatkan? Apa kesan yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan pertama kita di minggu kemarin dan ini hari terkait pemaparan proyek? Silakan yang bisa atau ada yang mendapatkan kesan dan kesan. Kesannya seperti apa terkait proses pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Dari revolusi besar di dunia yaitu dapat menambah wawasan dan dapat mengetahui tentang sejarah negara-negara revolusi. Oke, jadi dengan adanya pembelajaran ini maka bisa mengetahui bahwa ternyata apa latar belakang penyebabnya dan negara-negara mana saja yang kemudian terlibat. Baik, pada pertemuan berikutnya di hari Kamis depan kita akan melakukan evaluasi terkait materi kita hari ini, yakni revolusi besar di dunia. Seperti itu ya. Nah, dan sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini, yakni Pak Guru akan menyampaikan karena pada pekan depan itu dua agenda. Yang pertama adalah evaluasi sekitar 1 jam dan materi berikutnya adalah terkait tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yakni ideologi besar dan pengaruhnya yang ada di dunia. Begitu ya? Materi kita selain melakukan evaluasi terkait materi kita hari ini, yang kedua adalah kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi ideologi besar di dunia beserta pengaruhnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, ketua kelas Ibrahim, silakan memimpin doa teman-temannya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian. Tetaplah semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Insya Allah kita semua bisa diberikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.